Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Kusni Ramadhani dengan NIM 2022-210081. Saya dari kelompok 3 dan akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan paradigma administrasi publik. Yang pertama ada paradigma manajemen ilmiah. Paradigma ini muncul pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-20 dipelopori oleh Frederick Winslow Taylor yang dikenal dengan konsep scientific management. Taylor ini berfokus pada efisiensi produksi di sektor industri yang kemudian diterapkan pada administrasi publik. Manajemen ilmiah ini menekankan pada pengelolaan yang lebih rasional dan terukur menggunakan metode ilmiah. Ada beberapa prinsip. Yang pertama, penggunaan metode ilmiah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, pembagian kerja yang spesifik dan terorganisir, serta pengawasan dan pengelolaan yang berbasis pada data dan bukti. Ciri-cirinya itu ada fokus pada peningkatan efisiensi kerja dan produktivitas, standarisasi proses kerja dan prosedur, pemisahan tugas yang jelas dan pembagian tanggung jawab, serta penggunaan teknik analisis dan pengukuran dalam pengelolaan sumber daya. Namun, paradigma manajemen ini masih memiliki beberapa kekurangan, yakni cenderung mengabaikan aspek kemanusiaan dan moral dalam pekerjaan, pendekatan yang sangat mekanistik dan tidak fleksibel, bisa menyebabkan depersonalisasi dalam organisasi, di mana individu dilihat sebagai bagian dari sistem, bukan sebagai manusia dengan kebutuhan sosial. Yang kedua ada paradigma administrasi kesejahteraan. Paradigma ini muncul sekitar awal abad ke-20, khususnya setelah Perang Dunia Kedua. Nah, dengan meningkatnya perhatian terhadap kesejahteraan sosial di banyak negara, peran negara menjadi lebih besar dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan lain sebagainya. Jadi, administrasi kesejahteraan ini berkembang sebagai respon terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi. Prinsipnya yang pertama ada fokus pada distribusi kesejahteraan sosial yang adil dan merata. Pemerintah berperan sebagai penyedia layanan sosial dan kebijakan maupun program ini difokuskan pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Ciri-ciri dari paradigma ini, yang pertama, perhatian terhadap program-program kesejahteraan sosial seperti jaminan sosial dan layanan kesehatan. Kemudian peningkatan peran pemerintah dalam mengatasi masalah sosial dalam ekonomi, penggunaan birokrasi untuk mendistribusikan sumber daya kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun paradigma ini juga memiliki kekurangan, yakni ada potensi penciptaan ketergantungan dengan bantuan dari pemerintah, pemborosan dan ketidakefisiensian dalam program-program sosial, serta bisa menambah beban fiskal negara jika tidak dikelola dengan baik. Karena paradigma ini sangat bergantung kepada peran pemerintah sehingga dana yang dibutuhkan pun cukup besar. Kemudian yang ketiga ada paradigma administrasi kebijakan. Paradigma ini berkembang pada pertengahan abad ke-20 seiring dengan peningkatan kompleksitas dalam pengelolaan negara dan makin banyaknya kebijakan yang perlu ditangani. Jadi para pemikir seperti Herbert Simon, Carlos Lindblom itu mengembangkan teori pengambilan keputusan. Mereka menekankan pentingnya analisis kebijakan yang berbasis bukti dan data. Jadi paradigma ini lahir dalam konteks peningkatan kebutuhan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efisien, rasional, dan berdasarkan bukti. Kemudian ada beberapa prinsip juga dalam paradigma administrasi kebijakan. Yang pertama, kebijakan publik itu harus berdasarkan pada data dan riset yang tepat. Pengambilan keputusannya juga harus rasional dan berbasis bukti. Nah, proses mulai dari perumusan, implementasi hingga evaluasi kebijakan itu harus transparan. Kemudian ciri-cirinya, yang pertama ada proses pengambilan keputusan itu berbasis analisis kebijakan yang mendalam. Penggunaan data dan riset untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Kemudian pendekatan yang rasional dan sistematis dalam menyelesaikan segala masalah publik. Tapi paradigma ini juga memiliki kekurangan seperti proses pembuatan kebijakan yang terlalu panjang dan birokratis, kemudian ketergantungan yang tinggi pada data dan analisis yang terkadang tidak bisa ditangkap oleh semua aspek sosial dan politik, apalagi masyarakat. Nah, sulit untuk mengimplementasikan kebijakan yang kompleks karena adanya
resistensi sosial dan politik. Kemudian yang terakhir itu ada paradigma administrasi kolaboratif. Jadi paradigma ini muncul pada akhir abad ke-20 sebagai respon terhadap ketidakmampuan paradigma sebelum-sebelumnya dalam menyelesaikan masalah kompleks yang melibatkan berbagai stakeholder. Dalam dunia yang semakin global dan terhubung, permasalahan administrasi publik tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah atau sektor publik saja. Jadi paradigma kolaboratif hadir dengan menekankan pada pentingnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah seperti LSM untuk menyelesaikan masalah bersama. Prinsipnya, kolaborasi antar berbagai aktor dalam pengambilan keputusan, mengelola masalah publik dengan melibatkan baik dari sektor publik, masyarakat, hingga pemerintah dan swasta. Nah, kemudian penggunaan pendekatan inklusif dalam merancang kebijakan dan program. Ciri-ciri dari paradigma administrasi kolaboratif. Yang pertama, partisipasi aktif dari berbagai stakeholder dalam proses pengambilan keputusan, penyelesaian masalah yang lebih inklusif dan holistik, serta proses negosiasi harus melibatkan pihak-pihak dengan kepentingan berbeda. Tapi memang paradigma administrasi kolaboratif ini juga memiliki kekurangan di mana proses pengambilan keputusannya pasti lebih lama dan sulit untuk mencapai konsensus. Kemudian potensi konflik antar pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang bertentangan itu pasti ada. Juga kesulitan dalam mengelola banyaknya aktor dengan berbagai tujuan dan perspektif yang berbeda-beda. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, sejarah perkembangan paradigma administrasi publik ini mencerminkan perubahan dalam cara pemerintah mengolah sumber daya publik, merumuskan kebijakan, berinteraksi dengan masyarakat. Jadi, setiap paradigma ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan administrasi publik, tetapi juga menghadapi tantangan dalam penerapannya dan selalu memiliki kekurangan-kekurangan. Tetapi paradigma mulai dari paradigma manajemen ilmiah hingga paradigma administrasi kolaboratif saling berkesinambungan dan saling membantu satu sama lain untuk menutupi kekurangan masing-masing. Seperti itu presentasi dari saya, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.